Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa ba'd. Ayyuhal ikhwatul kiram wal akhawatul karimat, yahfadukumullah. Berbahagia pada kesempatan pagi yang mulia ini di Masjid Baitul Amin kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajlis di majlis keluarga Al-Wajiz. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan majlis keluarga Al-Wajiz ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keistiqomahan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah bersabda, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah antum semuanya hamba-hamba Allah yang bersaudara. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin hanyalah bersaudara. Selanjutnya, ayyuhal ikhwatul kiram wal akhawatul karimat, yahfadukumullah. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji penghayatan ayat, tadabbur ayat di surah At-Taubah ayat 51 yang pernah kita kaji pada kesempatan yang lalu, tapi dari sisi yang lain. Dari sisi yang lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa-apa yang telah dituliskan, apa-apa yang telah ditetapkan, apa-apa yang telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hendaklah orang-orang yang beriman bertawakal. Kita akan mengkaji dari sisi musibah yang menurut hamba tidak baik, menurut hamba tidak baik, atau suatu takdir yang tidak disukai oleh hamba, gitu ya. Itu yang akan kita kaji, bagaimana ketika ada takdir yang hamba tidak menyukainya,
Ini ada hubungan dengan surah At-Taubah ayat 51. Dalam masalah ini Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala akan menjelaskan kepada kita masalah yang penting ini, yakni jika ada seorang hamba yang terkena suatu takdir yang ia tidak suka, maka pada hakikatnya dia memiliki 6 pemandangan indah. Perlu dicatat baik-baik oleh seorang hamba, pada hakikatnya hamba yang terkena takdir yang dia tidak suka itu memiliki 6 pemandangan indah. Lihat, pemandangan indah. Padahal yang dia rasakan apa? Tidak ia sukai, tapi pada hakikatnya ada pemandangan indah. Mari kita kaji bersama. Yang pertama kata beliau, namanya Masyhadut Tauhid. Masyhadut Tauhid artinya pemandangan dari sisi tauhid, pemandangan indah dari sisi tauhid. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mentakdirkan suatu takdir tersebut. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mentakdirkan itu untuk mengenai hamba, untuk menimpa hamba. Allah lah Subhanahu wa ta'ala yang menghendakinya untuk tertimpa kepada hamba itu. Allah Subhanahu wa ta'ala semata yang menciptakan sesuatu itu untuk terkena kepada hamba. Yang pertama Allah yang mentakdirkan, yang kedua Allah yang menghendaki, yang ketiga Allah yang menciptakan. Artinya apa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi, dan apa-apa yang tidak Allah kehendaki mustahil terjadi. Mustahil terjadi jika tidak dikehendaki. Itulah pemandangan indah tauhid yang wajib dipandang oleh seorang hamba yang tertimpa musibah itu. Harus dilihat pemandangan indah itu. Berarti sebaliknya, jika hamba tidak memahami makna adanya takdir yang tidak dia sukai, tidak sampai kepada memiliki pemandangan ini, maka dia perlu belajar lagi hakikat turunnya musibah untuk dirinya itu apa, hakikatnya apa. Karena biasanya seorang hamba itu suka lama tertekan, lama sempit, lama susahnya. Kenapa merasa lama susah, lama sempit, lama sesak itu? Karena dia belum merasa melihat ini pemandangan indahnya itu apa. Masa di dalam sesuatu yang tidak disukai ada pemandangan yang indah? Ya ini hubungannya sudah masalah tauhid, bukan sekedar perasaan-perasaan. Itu yang pertama, secara global seperti itu. Yang kedua, namanya Masyhadul Adli. Masyhadul Adli artinya pemandangan indah keadilan ilahi. Pemandangan indah keadilan ilahi. Maksudnya adalah bahwa hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala itu
hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala akan terus mengalir kepada hamba. Hamba selama hidupnya akan berada bersama hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, segalanya. Kemudian ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala atas hamba itu pasti adil, pasti adil. Ini yang harus difahami oleh seorang hamba yang terkena musibah, harus meyakini bahwa hukum-hukum Allah akan terus berlanjut atas dirinya, dan hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala maha adil atas dirinya. Ini dia harus memahami betul keadilan ilahi dalam musibah yang menimpanya. Selanjutnya yang ketiga, namanya masyhadur rahmah. Masyhadur rahmah itu artinya pemandangan indah kasih sayang ilahi, pemandangan indah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan baik-baik, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa seorang hamba yang terkena musibah itu akan melihat pemandangan indah kasih sayang Allah, padahal yang dirasakan oleh hamba berupa apa? Kesempitan, kesusahan, tertekan dan lain sebagainya. Tapi pada hakikatnya ada kasih sayang Allah. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah bahwa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan menang mengalahkan takdir yang tidak disukai oleh hamba tersebut, akan menang. Sebentar lagi kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala akan hadir kepadanya dan memenangkan atas atau menang atas takdir yang menimpa dirinya. Oh, berarti sesuatu takdir yang saya tidak disukai itu, saya suka itu, ada kasih sayang Allah di sini, dan kasih sayang Allah pasti menang. Bukan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menimpakan musibah kepada hamba, bukan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala marah kepada hamba, balas dendam kepada hamba, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada hamba, sayang kepada hamba apapun bentuk musibahnya. Kalau kita mungkin masih bertanya-tanya mengapa dan mengapa harus seperti ini, kenapa harus begini, itu nampaknya wajar. Kenapa disebut wajar? Karena belum tahu hakikat pemandangan ini. Tapi kalau kita ngerti, itu berarti luar biasa. Salah itu biasa, benar itu luar biasa. Tidak baik itu biasa, soleh itu luar biasa. Kamu tidak mau benar ya wajar, kamu pengen benar luar biasa. Kata seorang ulama, ma'ajibtu min khato'ika, innama ajibtu min isabatika. Aku tidak takjub jika kamu bersalah, tapi aku takjub jika kamu bisa benar. Aku tidak takjub kalau kamu salah, nggak takjub aku. Tapi kalau kamu bisa benar, aku takjub. Berarti jika ada yang tidak baik itu wajar,
Jika ada yang baik itu luar biasa, gitu aja lah. Jika suami soleh, wahai istri, wahai para istri, jika suami kita soleh itu luar biasa. Jika suami kita gitu-gitu aja, itu biasa. Wahai para suami, jika istri kita solehah, itu luar biasa. Jika dari dulu sampai sekarang gitu-gitu aja, itu biasa. Biasa. Emang Mas, kamu pengen yang luar biasa toh Mas? Iya. Ya udah Mas, gimana caranya biar aku jadi luar biasa? Ya solehah lah. Aku juga Mas ingin kamu jadi yang luar biasa. Gimana? Ya soleh. Jadi luar biasa itu soleh maksudnya bukan luar biasa itu bukan kaya gitu, bukan. Kaya banget, miskin banget, bukan itu. Luar biasa itu kesolehan, ketaatan, itu luar biasa. Orang nggak mau baik ya wajar. Kok kamu mau baik itu loh? Kok kamu mau baik tuh gimana kok mau itu? Masya Allah itu. Ya aku sudah bosan ingin yang lebih baik. Ya bagus itu. Bagus itu. Aku takjub kepadamu. Tapi kembali kepada bahwa di balik musibah itu ada pemandangan indah, yaitu masyhad apa rahmah, pemandangan kasih sayang ilahi. Lihat, kasih sayang ilahi. Kemudian yang keempat namanya masyhadul hikmah, pemandangan indah hikmah ilahi. Pemandangan indah hikmah ilahi maksudnya adalah bahwa hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut itu terjadi kepadamu, tapi bukan sia-sia, tapi tidak sia-sia. Ada sesuatu yang Allah kehendaki untuk dirimu. Boleh jadi kamu menganggapnya ini sesuatu yang gimana, padahal di balik itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah mempersiapkan untuk kamu, namun kamu tidak mengetahui. Makanya katakan bahwa di balik ini pasti ada hikmahnya. Tidak mungkin begitu saja ada musibah menimpa hamba. Pasti di balik itu ada yang sedang Allah siapkan untuk hamba. Wallahu a'lam apa bentuknya. Kemudian yang kelima, masyhadul hamdi, artinya pemandangan indah pujian, bahwa segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah mentakdirkan segalanya, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala sisinya. Pujian, pujaan, sanjungan yang maha sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hamba yang paling tinggi derajatnya ketika mendapatkan musibah bisa mengucapkan alhamdulillah. Kata-kata alhamdulillah menunjukkan bahwa hamba faham di balik itu ada apa? Ada pemandangan indah, pujian. Itu luar biasa. Kemudian yang terakhir namanya masyhadul ubudiyah, pemandangan indah sebagai hamba. Kita ini sebagai hamba, kita ini hanya sebagai hamba. Namanya hamba pasti akan mendapatkan hukum-hukum dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena sebagai hamba menjalani dalam segala kehidupan, dia akan menjalaninya karena dia sebagai hamba. Sebagai hamba itu sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Ada enggak hamba yang sami'na tapi enggak ata'na, atau sami'na tapi asaina? Ada. Kalau kita bisa sami'na wa ata'na berarti itu luar biasa. Kalau kita bisa sami'na wa ata'na itu luar biasa. Kalau cuma bisa mendengar tapi kita tidak bisa melaksanakan, ya itu biasa, itu biasa. Demikian beberapa pemandangan indah di balik sesuatu yang tidak kita suka. Yang tidak kita suka itu macam-macam bentuknya. Tapi ingat, kita tidak boleh membuat musibah gitu loh. Jangan buat musibah kita itu. Malah dibuat oleh kita musibahnya, jangan. Tapi jika ada musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan apa? Kita akan melihat pemandangan yang indah-indah tadi. Ada hubungan dengan tauhid, keadilan Allah, kemudian rahmat Allah, hikmah Allah, segala puji milik Allah. Kemudian yang terakhir, kita ini sebagai hamba, pemandangannya kita ini sebagai hamba, ya kita harus bagaimana caranya bisa menerima. Dan kita juga sebetulnya mengetahui dan ngerti bahwa dari dari perputaran perkara-perkara yang selalu kita hadapi setiap hari kan ada tiga, ada nikmat, ada musibah, ada dosa, ya kan? Jadi yang datang ke kita itu setiap hari, setiap saat itu atas izin Allah Subhanahu wa taala ada tiga. Satu, nikmat, di dalamnya maksudnya ada rezeki gitu, pokoknya nikmat lah. Kemudian yang kedua ada musibah. Musibah itu sebetulnya maknanya sesuatu yang menimpa kita, yang tepat sasaran, yang membuat kita gitu loh, itu musibah tuh gitu, yang membuat sempit, terluka, meneteskan air mata dan lain sebagainya, itu tuh musibah. Tapi kalau kita biasa aja, oh ini musibah ini, tapi kita biasa aja, berarti belum mengenai kamu, belum itu. Tadi setiap manusia ada nikmat, ada musibah, ada kesalahan. Nikmat itu kan bisa juga bentuknya amal soleh ya. Terus ada musibah, ada kesalahan yang dilakukan. Nah, ini pasti. Tetapi orang yang bahagia, orang-orang yang bahagia itu adalah orang yang pintar menghadapi atau mensikapi tiga perkara. Orang yang bahagia adalah yang pandai di dalam mensikapi tiga ini. Bukan yang dapat tiga ini, tapi yang mensikapinya dengan benar. Yang pertama, mendapatkan nikmat, semuanya lah, macam-macam nikmat, semuanya dia bersyukur. Terus dapat kena musibah, dia bersabar. Nah, kena musibah dia bersabar itu, dia ada hubungan dengan 6 tadi. 6 apa? 6 pemandangan indah. Pokoknya setiap musibah harus ada 6 pemandangan indah.
Yang ketiga, kesalahan dan dosa. Yang bahagia adalah yang memohon ampun, yang istighfar, yang mohon maaf, kan begitu. Nah, kira-kira mana yang lebih banyak? Mana yang lebih banyak? Yang bahagia atau yang celaka di dalam mensikapi tiga perkara ini? Mana yang lebih banyak? Itu hubungannya dengan mana lebih banyak, mana orang kafir dengan orang Islam. Itu kan hubungannya dengan itu sebetulnya. Lebih banyak mana orang munafik dengan orang Islam, hubungannya dengan itu. Masalah pensikapan itu. Karena tiga-tiganya ada semuanya. Yang bahagia yang benar sikapnya, yang celaka yang tidak benar sikapnya. Maksud kita tadi hubungannya dengan ini begini. Musibah itu jumlahnya lebih sedikit daripada nikmat. Benar nggak? Musibah itu jumlahnya, kalau kita jumlah itu dalam kehidupan kita lebih sedikit daripada jumlah nikmat, dan lebih sedikit daripada jumlah kesalahan. Ya kan? Lebih sedikit daripada jumlah nikmat, lebih sedikit daripada jumlah kesalahan. Tetapi cara mensikapinya jika benar, pahalanya melimpah ruah. Bighairi hisab itu kalau kita benar itu dalam mensikapinya. Sedikit tapi berpahala besar apabila sikapnya benar. Lah ini nikmatnya banyak, tetapi malah bilang ini, wah itu kalau bukan kami, kalau bukan dari kami, itu karena kamu yang gini. Padahal semuanya dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Coba sombong banget ya. Itu kami semuanya, itu kami, apa kami itu? Ya Allah. Coba kalau kamu dikasih musibah nggak bisa apa-apa kamu. Jangankan bisa berbuat apa gitu yang besar, yang kecil aja nggak bisa kalau kamu kena musibah. Kali aja begitu. Nah, seorang mukmin adalah orang yang berbahagia dalam segala hal. Mendapatkan nikmat dia pasti bersyukur dengan 3 unsur syukur. Yang kedua, mendapatkan musibah dia bersabar dan memiliki 6 pemandangan indah yang harus dia praktekkan dalam menghadapi musibah. Yang ketiga, jika dia bersalah dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika salah sesama manusia ya memohon maaf. Suami bersalah kepada istri yang memohon maaf, istri bersalah kepada suami yang memohon maaf. Sudahlah, saling memohon maaf. Cuma saling memohon maaf itu kalau bisa jangan setahun sekali, langsung dijama lahir batin. Tapi setahun sekali janganlah. Setiap saat aja kalau bisa, setiap saat. Maaf. Kalau suami minta maafnya ke istri gimana maafnya? Wahai istriku, mohon maaf karena pendapatan bulan ini tidak lebih banyak daripada pendapatan bulan lalu. Kata istrinya, Mas, padahal nggak ada pendapatan juga, tidak apa-apa. Ah, bohong ayah. Kemudian istri bilang kepada suami, wahai suamiku, mohon maaf. Tadi saya mestinya masaknya itu sayur ini kesukaan Mas, tapi malah masak kesukaan saya. Terus kata suaminya, nggak apa-apa, makan aja. Maksudnya makan bareng gitulah, kita makan segimana lagi ya. Ya sudah, kita saling memaafkan. Begitulah.
Jangan beginilah, wahai istriku, minta maaf, ini pendapatan tidak seperti yang lalu. Yang rajin tuh mas, malas jangan gitu, jangan gitu. Itu namanya bukan istri, bukan istri. Itu bagian ibu yang gitu tuh, bagian ibu sama bapak, bagian mertua maksudnya. Kalau istri nggak bisa begitu. Ya rajin mas, ayo mas, malas banget kamu mas, nggak usah lah, nggak usah. Itu bagian ibunya saja, bilangin ke mertua, bu gini-gini, oh ya kamu, ya gitu. Bagus nggak gini? Istri bilang gini, misal, mas, saya rela kamu tidak ngasih kepada saya, tapi dengan syarat mohon kamu tidak ngerusui duit saya. Bagus nggak gitu? Boleh kamu tidak ngasih kepada saya, tapi jangan ganggu duit saya mas. Bagus nggak gitu istri kayak gitu? Hah? Dari mana tidak bagusnya? Dari mana sisi tidak bagusnya? Ya sisi tidak bagusnya dari ucapannya itu udah tidak bagus gitu ya. Udah suami susah lagi gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberi kemampuan, khususnya di dalam ketika mendapatkan musibah yang tadi kita sudah mengerti bahwa jumlah musibah itu lebih minim daripada nikmat-nikmat yang melimpah kepada kita, ya, untuk bisa melihat pemandangan yang indah yang 6 tadi, bertahap sedikit demi sedikit insya Allah. Karena berislam, beriman itu supaya lebih kuat ya bertahap, tidak langsung. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan antum semuanya tetap istiqomah dan semangat terus insya Allah ya. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullahu khairan atas segala perhatian. Wassallallahu sallam baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.